sampai di titik mana tuh akhirnya Bang Irang menyadari omongan itu tuh yang berasa ketampar banget? Pas ibu saya meninggal. Di situ. Pas ibu saya meninggal. Saya merasa belum jadi anak yang soleh. Dari statement itu yang akhirnya langsung muncul di depan muka saya. Ayah saya alhamdulillah masih ada dan masih sehat. Alhamdulillah masih ada. Nah, cuman begitu ibu saya nggak ada, statement itu yang keluar. Statement itu yang memutarbalikkan saya dari dari tempat yang gelap ke titik yang terang. Itu di umur Mas Irang berapa, Ibu? Baru, belum lama. Oh baru? Baru ini? Belum terlalu lama. Insya Allah Her dilapangkan kuburannya. Amin insya Allah, amin ya Allah. Diberikan tempat yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin. Jadi pada saat momentum ibunya Mas Irang meninggal, jadi statement itu keluar lagi. Muncul dengan begitu. Dan itu baru sadar bahwa peran anak tuh penting banget gitu untuk mendoakan selalu orang tuanya ya. Iya, pasti. Karena anak adalah pahala bagi orang tuanya, pahala jariah, amal jariah orang tuanya, itu anak. Ya mungkin kalau orang yang sudah mati, amalnya terputus, selesai. Dia tidak bisa lagi beramal. Benar. Dia yang tidak bisa beramal. Iya. Tapi apa yang dia tinggalkan masih bisa beramal buat dia. Benar. Nah itu dia. Salah satunya adalah anak. Anak yang soleh. Anak yang soleh. Soleh dan soleha itu. Soleh dan soleha. Wow. Iya. Memang kadang kita tuh baru sadarnya pada saat kita udah kehilangan, gitu kan? Kita baru sadar pada saat udah kehilangan, gitu. Cuman oke lah, alhamdulillah sekarang bisa tersadarkan, bisa kembali lagi. Alhamdulillah. Itu ada di depannya Mas Irang gitu. Alhamdulillah ya. Yang penting sekarang terus mengejar untuk bisa menjadi sosok yang soleh. Iya, sebenarnya terus agar bisa mendoakan orang tua. Amin. Agar doanya diterima sama Allah. Amin. Iya itu tadi. Karena kalau belum soleh, ya Allah belum terima doanya. Iya. Kalau sudah soleh, baru Allah terima doanya. Baru sampai ke orang tuanya. Ya, ke ayah atau ke ibunya baru sampai. Nah, ini cukup menarik juga nih teman-teman podcast Insight ya. Boleh nggak diulangi lagi sedikit Bang Irang? Tadi statementnya tuh seperti apa dari ayah? Bahwa orang tua tidak perlu jadi orang tua yang soleh untuk mendoakan anaknya. Tapi kalau anak, tunggu dulu. Harus jadi anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya. Jadi orang tua tidak perlu untuk jadi orang tua yang soleh untuk mendoakan anaknya, tapi anak harus jadi anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya. Oh, nice. Ini menyentuh banget nih ya omongan-omongan statementnya ini. Makanya Bang Irang aja merasa ketampar. Nah kita yang dengar juga akhirnya, oh iya baru sadar kan lo? Tuh kan, baru pada sadar gitu. Oke, nah Bang Irang ini kan terkenal sebagai seorang musisi, sebagai rocker. Nah, emang dari kecil bakat itu udah kelihatan atau gimana sih Bang Irang? Saya dari kecil, bahkan kalau nggak salah dari umur 3 tahun saya udah naik panggung sebenarnya. Oh ya? Iya, cuman waktu itu di tempat saya itu ada festival breakdance. Oh iya. Festival breakdance itu. Oke. Saya breakdance dan saya udah ikut breakdance gitu waktu kecil. Lalu ayah saya bawa ke festival itu cuma karena terlalu kecil dia tidak bisa ikut. Iya, mau ngapain gitu. Cuman pas ada orang lagi kontes di atas, saya naik ke atas. Terus ngapain? Iya, udah breakdance di atas. Cuek aja gitu di breakdance di atas. Ya, jadi pengalaman naik panggung. Lalu kalau pengalaman ngeband ya naik di atas panggung itu waktu kelas 5 apa kelas 6 SD itu udah. SMP, sekitar SMP. SMP itu baru mulai. SMP itu saya naik panggung pertama kali. Oke. Ngeband. Tapi berarti bisa breakdance juga dong? Waktu itu sekarang udah nggak bisa. Coba contohin. Udah nggak bisa sekarang udah nggak bisa. Itu kan umur masih kecil banget, masih 2 tahun atau 3 tahun gitu. 2 tahun, 3 tahun aja naik panggungnya breakdance. Orang anak-anak tuh ya, yang seumuran waktu 2 tahun, 3 tahun, itu biasanya naik tuh nyanyi, balonku, ini breakdance. Nah, terus akhirnya realize gitu bahwa
Bang Irang nih punya bakat itu tuh mulainya dari SMP berarti? Sebenarnya ayah saya sendiri yang melihat waktu itu bakat itu. Oh, Saya kan nggak tahu. Oke. Saya cuman senang-senang aja naik panggung. Itu kan dia melihat bahwa kayaknya lu kalau di panggung hidup ya katanya. Ya udah akhirnya coba jalanin. Ya qadarullah sampai di sini dan kita bisa duduk bareng dan bercerita tentang itu. Iya. Tapi untuk usia 2 sampai 3 tahun Bang Irang, itu bisa berani untuk maju ke atas panggung, itu berarti Bang Irang punya self confidence yang cukup. Emang udah dol bakal itu. Udah dong. Di waktu kecilnya kita nggak tahu apa-apa deh karena waktu itu ngelihat breakdance di TV dan akhirnya pas mungkin waktu itu ya saya juga nggak begitu juga. Pas ngelihat ada panggungnya dan lihat orang begitu jadi hanya ikut aja gitu. Hanya ikut, nggak ada maksud ikut festival juga enggak, ini juga juga enggak. Cuma karena di panggung ya udah pengen naik aja udah. Tapi momen ketika naik panggung, apa yang dirasain sama Bang Irang? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya seneng-seneng aja. Ketika SMP deh yang udah mulai sadar nih. Ada. Di situ baru saya kenal demam panggung, grogi. Tapi setelah di atas panggung dan mulai, itu hilang semua kan? Itu ada kayak masuk kayak trance. Kayak trance gitu masuk ke dunia yang lain, ke alam yang lain gitu. Nah, itu begitu sampai di atas panggung. Jadi begitu naik ke atas panggung, awalnya sebelum mulai mungkin masih ada demam panggung gitu kan? Ya awal-awalnya. Tapi begitu udah mulai, udah jalan mau udah panggung jadi punya Bang Irang sendiri gitu kan ibaratnya. Iya, seperti itulah, seperti itu. Ya emang penyakitnya kita tuh gitu biasanya. Kenapa orang demam panggung? Karena belum mulai. Iya, benar. Kalau udah mulai, itu biasanya malah lepas kontrol. Nah, sampai sekarang juga gitu sebenarnya. Oh, iya? Sampai saat ini juga kalau mau manggung tuh pasti masih ada grogi-grogi itu masih ada. Tapi begitu udah masuk show must go on, udah loss. Iya. Kembali lagi gitu. Tapi memang dari ilmu public speaking yang saya pelajari juga gitu ya, ketika kita mau tampil, memang kita tuh harus punya rasa grogi itu. Kalau kita nggak punya kan kita berarti overconfidence kan. Dan itu yang itu bahaya yang banget. ya. Kan. Jadi bagus banget nih kalau misalkan kita masih ada groginya, tapi setelah kita mulai groginya bisa kita kuasain, wah. Iya. Pantesan jadi gitu.